오늘부터 내 꿈은 너야. 우리 꼭 또 보자, 박연진. Halo semua, balik lagi sama gue Kla di Nonton Bareng Kla. Hari ini gue mau ngebahas original Netflix series Korean series yang baru yang lagi hangat diperbincangkan, judulnya The Glory. Mungkin kebanyakan udah nonton, tapi yang belum nonton wajib nonton. Kenapa? Pertama, ini duetnya Lee Do Hyun sama Song Hye Kyo. Lee Do Hyun kita tahu aktor muda yang berbakat banget, aktingnya selalu bagus. Dan di sini Song Hye Kyo meranin peran yang beda banget, totally different sama biasanya di series-series lainnya. Di sini juga Song Hye Kyo menuai banyak pujian karena aktingnya bagus banget. 후배의 세상도 폐허뿐일 거예요. Yang kedua, penulisnya Kim Eun Suk. Kim Eun Suk ini yang udah nulis Goblin, Mr. Sunshine, Descent of the Sun yang series rating tinggi. Yang ketiga, sutradaranya An Gil Ho yang sutradarain Happiness, Rooftop Prince, Stranger. 지금까지 알고 있던 작가님이 아니다. 드라마의 다양성 혹은 변주를 끊임없이 해오고 있어. 대본을 보고선 너무 재밌을 것 같아서 참여하게 됐고요. 작가님의 대본은 굉장히 되게 잘 짜여져 있는 문학 작품 같은 느낌이었어요. 이 작품을 안 할 이유가 Yang 없었죠. keempat, ini banyak adegan brutal yang jadi perbincangan hangat orang-orang karena ini kan cerita tentang bullying di sekolah, tapi bullyingnya udah emang sudah di luar batas normal gitu. Yang lebih parahnya lagi, ini yang mau gue bahas di sini, yang mau gue tekenin di sini tuh karena ternyata adegan-adegan bullying ini based on true story. Jadi bukan ceritanya based on true story, tapi ada adegan yang terinspirasi dari satu kejadian gitu. Kalau gue baca artikelnya itu, jadi kejadian itu terjadi tahun 2006. Ada siswi berinisial J. Dia masuk sekolah perempuan yang khusus perempuan gitu. Di sekolah itu ada satu geng yang dipimpin sama siswi berinisial K. Di situ emang dia dibully abis-abisan sama geng itu. Yang parahnya lagi ada ada saat dimana si J ini dibakar tangannya pakai catokan rambut. Gila nggak? Kena kuping aja, kalau lagi nyatok kena kuping panas banget. Ini benar-benar dibakar tangannya. Selain itu dadanya digores pakai jepit, udah gitu uangnya diambil, belum mungkin pasti ada bullying secara verbal yang kita nggak tahu gitu. Nah, kalau kita lihat di The Glory ini ada adegan yang sama persis seperti itu, dimana Moon Dong Eun yang diperankan oleh Song Hye Kyo lagi kecilnya gitu, lagi SMA-nya itu dia benar-benar nerima bullyingnya udah di luar tahap normal. Dibakar tangannya sama pakai catokan listrik, udah gitu dipukul, belum lagi dipermalukan, dilecehkan secara seksual sama teman-teman cowoknya yang di geng itu, dibakar kakinya lagi pakai setrikaan, benar-benar udah di luar batas 그래서 normal. 그 지랄까지 들었는데 넌 또 여기 와 있고. Moon Dong Eun ini sempat mutusin buat bunuh diri tapi nggak jadi. Akhirnya dia punya tujuan hidup baru, yaitu apa? Balas dendam sama geng ini. Akhirnya setiap hari dia kerja keras sampai kuliah cuman buat balas dendam secara cantik. Jadi benar-benar bagus. Kenapa naskah ini bagus? Karena balas dendamnya nggak biasa gitu, kayak pelan-pelan. Jadi dia udah rencanain benar-benar mateng banget. Dia kumpulin duit sebanyak mungkin karena emang balas dendam itu butuh uang, karena yang dilawan itu bukan orang-orang biasa. Nah, biasanya pembuli ini kenapa mereka berani ngebully? Karena mereka punya backingan yang kuat, kayak misalkan orang tua mereka punya uang atau punya kedudukan tinggi yang akhirnya sekolah juga nggak bisa berkutik, kayak misalkan. Makanya kenapa nggak lapor sama guru? Udah lapor sama guru, tapi guru bukannya menjadi penolong para siswa yang dibully ini, tapi guru malah ngebela para pembuli ini. Karena banyak hal, ada yang gurunya takut karena kebanyakan orang tua yang pembuli ini ada yang donatur sekolah lah, orang petinggi lah, takut dipecat. Kedua, si gurunya dikasih uang sama orang tuanya. Jadi intinya tetap aja uangnya berbicara pada akhirnya. Dan yang di series ini yang paling parahnya lagi, selain gurunya nggak cuma diem tutup mata, tapi gurunya ikut mukulin si Dong Eun ini sampai akhirnya salah satu
target balas dendam dia sih guru ini juga gitu, sampai parah banget sih kalau misalnya kita lihat kok ada guru kayak gitu gitu. Pas gue baca di satu artikel lagi dilansir dari justflyer.com, Kementerian Pendidikan Korea Selatan mencatat ada 41,7% siswa yang mendapat kekerasan verbal di lingkungan sekolah. 41,7% itu hampir setengahnya. Di Korea, setengah murid Korea tuh mendapat kekerasan verbal. Kemudian ada 14,5% siswa menjadi korban bully oleh sekelompok siswa lainnya, 12,4% mendapat kekerasan fisik, serta 9,8% menjadi korban cyberbullying. Jadi di Korea itu benar-benar udah parah banget, makanya kita sering dengar kayak berita artis bunuh diri ataupun anak sekolah bunuh diri itu banyak banget, karena benar-benar udah nggak kuat, mereka nggak tahu harus minta tolong sama siapa gitu. Selain itu juga di Korea juga sekarang ada kayak cancel culture-nya cukup tinggi ya, kayak misalkan kemarin ada berita artis yang sama atlet, padahal atletnya udah mengharumkan nama negara, tapi ketahuan lagi pas sekolahnya itu dia suka bully, akhirnya dicabut dari atlet, dia udah nggak jadi atlet lagi, artisnya pun udah yang naik daun, sampai akhirnya semua filmnya tuh benar-benar banyak yang ditarik dan sampai diganti pemerannya karena kasus bullying waktu SMA gitu. Awalnya sih gue mikir gila ya sampai segitunya, tapi setelah tahu hal-hal ini menurut gue sih itu wajar banget sih, supaya mendidik juga supaya anak-anak mau ngelakuin bullying tuh mikir lagi ntar ngaruh ke masa depan gue gitu. Tapi walaupun udah kayak gitu tetap masih banyak kok di Korea Selatan. Sebenarnya nggak cuma di Korea sih, di semua negara juga ada, cuman kalau dilihat-lihat sih di Korea cukup parah, cukup banyak. Selama gue sekolah dari TK sampai kuliah sih belum pernah nemu sih sampai bullying kayak gini. Minimal cuma ngata-ngatain doang gitu, kayak paling mukul-mukul biasa gitu. Cuman kalau ini sih udah di luar batas normal. Dan sering baca juga sih berita-berita kayak ada yang di asrama dibully sampai nggak bisa tidur, terus sampai ngelakuin hal-hal yang luar biasa di luar batas normal lah gitu, sampai akhirnya ya banyak yang memutusin bunuh diri gitu. Ngeri banget. Sebagai orang tua sih yang udah punya anak ya mikirnya, kalau misalkan sebagai orang tua yang kita bisa lakuin sih, kita harus mantau anak kita sih antara dua, jangan sampai jadi pembuli dan jangan sampai dibully gitu. Gue sih berharap Menteri Pendidikan dimanapun itu berada, di Indonesia maupun di Korea atau di negara lainnya, concern gitu, nggak cuma concern tentang pendidikan sekolah anak-anak, tapi concern tentang bullying di sekolah gitu. Gimana caranya untuk meminimalisir bullying ini gitu. Guru-guru juga harus lebih gimana ya, aware gitu soal bullying ini, karena emang bahaya banget. Nggak lucu banget kan kalau sampai banyak banget anak sekolah yang harus hilang masa depannya ataupun bunuh diri cuma gara-gara dibully teman-temannya. Kebanyakan kalau misalkan kita lapor sama guru, jawabannya ya cuma bercanda biasa. Nah itu bercanda biasa kan lama-lama jadi kebiasaan dan akhirnya jadi tambah parah gitu, kayak di film ini gitu ya. Balik lagi ke filmnya tuh baru jadi dibagi jadi 2 season kalau nggak salah. Season pertama itu udah tayang 8 episode di Netflix dan gantung banget nih, udah seru-serunya kita harus berhenti dan harus nunggu bulan Maret lagi buat nungguin season 2 nya. Jadi yang belum nonton buruan nonton supaya nanti Maret bisa ngikutin season 2 nya. Season 2 nya kita bakal lihat perjalanan balas dendam Moon Dong-eun yang dibawakan oleh Song Hye Kyo, sebagaimana mulusnya dan sebagaimana cantiknya balas dendamnya gitu. Buat pelajaran juga sih, sampai akhirnya si Moon Dong-eun ini kayak ya udah nggak takut mati lagi sih, karena menurut dia hidupnya udah hilang sejak dibully dulu gitu. Oh ya, orang tua Moon Dong-eun kemana kok nggak bantuin gitu. Orang tuanya itu di sini ceritanya yang nggak peduli sama anaknya, sampai waktu orang tua pembuli ini ngasih uang buat tutup mulut, ya udahlah kasusnya dilupain aja, uangnya diterima gitu. Ya emang nggak semua kayak gitu, cuman ada yang kayak gitu ya. Jadi series ini benar-benar bagus buat ditonton buat orang tua supaya lebih lebih bisa aware sama anak-anak kita gitu di sekolah kayak gimana. Oke, segitu dulu dari Kla. Makasih.